Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita kembali belajar tentang gerak melingkar. Pada kali ini kita akan pelajari tentang kecepatan sudut. Apa itu kecepatan sudut? Kecepatan sudut dilambangkan huruf W seperti ini. Ini bukan W, tapi ini dibaca omega. Sekali lagi, dibaca omega. Sekarang, apa itu kecepatan sudut? Kecepatan sudut atau dilambangkan omega adalah perubahan posisi sudut tiap satuan waktu. Kecepatan sudut, ada orang mengatakan kecepatan anguler, ada pula yang mengatakan frekuensi sudut. Jadi semua istilah itu sama. Jadi kecepatan sudut, kecepatan anguler, frekuensi sudut itu yang dimaksud sama. Oke ya. Kita lanjut. Kecepatan sudut diformulasikan atau dirumuskan omega sama dengan theta per T. Omega adalah lambang dari kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Theta perubahan posisi sudut dalam satuan radian. T adalah interval waktu atau selang waktu, satuannya sekon atau detik. Dalam sistem internasional disingkat SI, satuan kecepatan sudut dinyatakan radian per detik atau rad per S, radian per sekon. Atau boleh ditulis radian dikalikan sekon pangkat min 1, rad titik sekon min 1. Pada peralatan teknik, satuan kecepatan sudut sering dinyatakan dengan RPM, singkatan dari rotation per minute. Dalam bahasa Indonesia, itu dikatakan putaran tiap menit. Contoh, sebuah roda berputar dalam selang waktu 0,2 sekon. Sudut tempuhnya 60 derajat. Ini ada roda ini berputar. Berapakah kecepatan sudut roda itu? Berapa kecepatan sudut roda itu apabila dinyatakan dalam radian per sekon? Penyelesaian. Kecepatan sudut roda, formulasinya omega sama dengan theta per T. Theta 60 derajat, T-nya 0,2. Sehingga ketemunya 600 per 2, yaitu atas dikalikan 10, bawah dikalikan 10. Jadi kalau 10 dikalikan 60 hasilnya 600. 10 dikalikan 0,2 hasilnya adalah 2. Mengapa dikalikan 10 per 10? Supaya mudah menghitungnya. Apakah tidak berubah? Tidak. Kalau di atas dikalikan 10, bawah harus dikalikan 10. Itu cara memperlakukan perhitungan matematis supaya nilainya tidak berubah. Kalau kita hitung 600 dibagi 2 ketemunya adalah 300. Nih 300, 600 bagi 2 ketemunya 300. Satuannya tadi derajat. Derajat dibagi sekon. Karena T-nya adalah waktu sekon. Jadi kecepatan sudut roda itu 300 derajat per sekon. Oke. Kita lanjut ya ke yang B. Kecepatan sudut roda itu dalam radian per sekon. Theta 60 derajat kita ubah menjadi satuan radian. Ingat, 360 derajat itu sudut satu putaran sama dengan
2pi radian. (360) ini kalau kita bagi 6, hasilnya adalah 60 derajat. Kalau sebelah kiri dibagi 6, maka sebelah kanan juga harus dibagi 6, supaya persamaannya tidak berubah. Jadi nilai itu akan dianggap tetap apabila sebelah kiri dibagi 6, sebelah kanan harus dibagi 6. Kalau kita hitung, 360 derajat dibagi 6 ketemunya adalah 60 derajat. 2pi dibagi 6 ketemunya pi per 3 radian. Oke, kita masukkan ke formulasi sekarang. Omega sama dengan theta per T. Omeganya pi per 2. Pi per 3 maksudnya. Dibagi T 0,2. 0,2 sama dengan pi per 10. Dari mana ini? Kita ingat bahwa untuk pembagian seperti ini dapat diubah menjadi perkalian. Pi per 3 dibagi 0,2 itu sama dengan pi per 3 dikalikan 0,2 itu kan 2 per 10. Berarti pi per 3 dikalikan 10 per 2. 10 per 2. Jadi ingat di SD, kalau kita pembagian pecahan itu dapat dibalik menjadi perkalian. Sehingga kalau kita hitung ketemunya pi dikalikan 10, 3 dikalikan 2. Hasil 10 dikalikan pi, 10pi. 3 kali 2, 6. Kalau kita hitung 1,67 pi radian per sekon. Jadi kecepatan roda itu 1,67 pi radian per sekon. Oke. Kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2. Pada mobil maupun sepeda motor, selain speedometer, ada pula yang dilengkapi dengan alat pengukur putaran mesin dengan satuan RPM, singkatan dari rotation per menit, seperti gambar di samping. Berapa radian per sekon kecepatan sudut mesin jika saat pedal gas mobil ditekan, jarum menunjuk pada angka 6. Misal dalam kejadian ini, pertama kali RPM pada angka 1. Ketika gas mobil itu ditekan, jarum berpindah ke angka 6. Di sini ada kali 1000 RPM. Jadi nanti ini harus dikalikan. Jadi angka 6 itu menunjukkan 6000. Kalau angka 4, 4000. Kalau angka 5 juga 5000. Gitu ya. Jadi angka skala ini dikalikan 1000. Penyelesaian. Omega sama dengan 6 ini dikalikan 1000 RPM. Sehingga sama dengan 6000 rotation per menit. RPM rotation per menit. Atau di bahasa Indonesia kan jadi 6000 putaran tiap menit. Kalau kita jadikan formulasi matematis, 6000 putaran per menit. Garis panjang ini dibaca per, atau dibaca bagi juga boleh. Kalau kita ubah putaran itu 2pi radian. Jadi satu putaran sama dengan 2pi radian. Menit itu sama dengan 60 sekon. Nih. Kalau kita hitung 6000 dibagi 60 itu 100. 100 dikalikan 2 berarti 200. Dikalikan pi, 200 pi radian per sekon. Oke.
Jadi kecepatan sudut mesin saat pedal gas mobil ditekan sebesar 200 pi radian per sekon. Oke, dapat dipahami? Kalau sudah, kita lanjut ke tugas 15. Ini ada gambar jam. Pada jam dinding, seperti gambar di samping, terdapat 3 jarum, yaitu ada jarum jam yang pendek, ini jarum jam. Ada jarum penunjuk menit, ini yang agak panjang, ini menuju angka 12, ini jarum penunjuk menit. Dan jarum penunjuk detik, yang ini, yang merah ini, yang panjang sendiri, itu jarum penunjuk detik. Pertanyaannya, berapa radian per sekon kecepatan sudut dari A, jarum penunjuk detik, yang merah ini, berapa kecepatan sudutnya? Jarum penunjuk menit, jarum penunjuk jam. Jadi Anda disuruh mencari berapa kecepatan sudut jarum detik, jarum menit ini berapa, jarum penunjuk jam. Ini kecepatan dalam radian per sekon. Oke, mudah-mudahan dapat dikerjakan dengan baik dan kumpulkan tepat pada waktunya sehingga tidak ada yang terlupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.